Apophis agar dia tidak membuka mulut di hadapan Amunhotep. Dia menyuruh agar Apophis mengatakan jika waktu dia bersaksi di hadapan Potifar, dia tak tahan karena telah disiksa. Jika Apophis mengungkapkan semuanya kepada Amunhotep, maka keluarganya dijamin akan terkena kutukan dari Amun. Anikmahu akhirnya hadir di istana yang sudah dihadiri banyak sekali pembesar-pembesar serta Amunhotep yang menyambutnya. Amunhotep langsung bertanya kepada Anikmahu apa hukuman bagi para pemberontak yang berusaha membunuhnya. Semua orang pun bertanya-tanya apa maksud dari pertanyaan Amunhotep itu, dan Padiamun langsung mengatakan bahwa banyak sekali orang yang ingin mengadu domba antara Amunhotep dan para petinggi kuil. Tapi Potifar langsung menyuruh agar penjaga membawa masuk Apophis dan Inarus yang langsung ditanyai apakah mereka ada hubungannya dengan para pendeta saat berencana membunuh Amunhotep. Apophis langsung menjawab bahwa para pendeta tidak ada hubungannya sama sekali dengan rencana pembunuhan Amunhotep. Dan saat dia mengakui di depan Potifar itu, karena dia tidak tahan disiksa, maka dari itu dia mengarang cerita agar berhenti disiksa oleh para penjaga. Anikmahu lalu mengatakan kepada Potifar kenapa dia sangat bersikeras menuduh para pendeta terlibat masalah ini. Potifar pun mengatakan bahwa pertunjukan ini masih akan berlanjut. Kemudian dibawa masuklah Kimuni yang membuat para pendeta lain terkejut dan merasa ketakutan. Namun saat Kimuni ditanyai kenapa ia mencari Apophis sampai di penjara, Kimuni menjawab bahwa dia merasa kasihan kepada keluarga yang selalu menangisi kehilangan Apophis. Karena jawaban itu, Potifar pun tidak bisa lagi membongkar rahasia yang sesungguhnya karena Apophis dan Kimuni tidak mengakui yang sebenarnya terjadi. Karena kejadian itu, Amunhotep sangat marah dan mengusir para pendeta karena dia merasa kalah di hadapan semua orang. Amunhotep muda lalu mengatakan kepada Apophis, jika Apophis mengakui semuanya maka para pendetalah yang akan dihukum dan Apophis akan terbebas dari hukuman. Tapi Apophis melakukan semua itu agar keluarganya bisa tetap aman. Seperti yang sudah dikatakan oleh Yusarsif di penjara, Apophis akan dihukum gantung dan Inarus kembali menjadi penyuguh minuman bagi Amunhotep. Inarus! Amunhotep juga memarahi Potifar karena kelalaiannya, maka para pendeta terbebas dari hukuman dan tidak terbukti bersalah di hadapan halayak ramai. Keesokan harinya Apophis dihukum gantung di alun-alun, disaksikan oleh seluruh warga kota dan para pendeta yang terus menganggap Apophis adalah orang kafir karena menjelek-jelekan Dewa Amun dan para pendeta kuil. اللعنة عليك أيها الكافر اللعنة أخبرتك أن أشخاصا غيرك كان يجب أن يعلقوا على الصليب عوضا عنه رف أولادي على يوزرسيف نبي الله ألست تشعرين أنه يبتسم؟ أنه يعلم علم اليقين أنه سيلتحق Sementara itu di penjara, penjaga mengatakan kepada semua tahanan bahwa takwil mimpi Yusarsif telah terjadi. Tapi Niniferkip tetap menganggap bahwa Yusarsif adalah seorang penyihir dan menyuruh Yusarsif untuk meramal lagi apa yang akan terjadi. Yusarsif menjelaskan bahwa itu bukanlah sihir melainkan tanda-tanda Allah yang menjadi petunjuk baginya. Dia juga mengatakan bahwa sebentar lagi Niniferkip akan bebas dari penjara. Hal itu membuat dia merasa sangat senang karena seharusnya ia dipenjara seumur hidup. Tapi para tahanan lain berharap jika perkataan Yusarsif kali ini adalah salah. Sementara itu jasad dari Apophis yang masih tergantung mulai dikerumuni oleh burung gagak seperti apa yang dikatakan oleh Yusarsif. Kembali ke penjara, hal yang dikatakan oleh Yusarsif kembali terjadi, bahwa Niniferkip dibebaskan dari penjara karena para pendeta kuil Amun memintanya untuk alasan agar dia bisa menjadi lebih baik dan mengabdi untuk kuil Amun. أنا حر شعوذ عظيم يا يوزرسيف لا مثيل لك في مصر كلها.
Semua tahanan pun laki-laki terkagum-kagum karena ucapan Yuzarsif kembali terjadi dan semakin percaya bahwa Yuzarsif merupakan utusan dari Allah untuk mereka. Amunhotep yang sudah tua mulai merasa sakit-sakitan dan segera akan menemui ajalnya. Sebelum dia meninggal, dia sempat berpesan kepada anaknya Amunhotep muda bahwa ibunya adalah pengikut setia Amun. Tetapi Amunhotep muda harus tetap menghormatinya, tapi jangan percaya perkataannya. Dan jangan sampai dia ikut campur dalam urusan negara. Amunhotep juga tidak mau ada patung-patung Amun di kuburannya karena dia tidak mempercayainya lagi. Yang terakhir, dia berpesan agar berhati-hati kepada para pendeta yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri dan jangan mempercayai semua perkataan mereka. Selalu berkonsultasilah kepada Putifar karena dia tidak akan pernah berkhianat. Setelah itu Amunhotep pun meninggal dan dibawa ke dunia orang mati oleh para pendeta kuil Amun. Amunhotep muda langsung dilantik sebagai raja baru Mesir dan dilantik di depan para pembesar Mesir dan para pendeta kuil Amun. يا آلهة أرض النيل المقدسة ومنحت الأهرام شموخها. Sehari setelah menjadi raja, Amunhotep langsung bermimpi aneh. Dia memimpikan bahwa ada 7 ekor sapi gemuk keluar dari sungai Nil dan tiba-tiba saja sungai Nil itu mengering. Lalu setelah itu muncul 7 ekor sapi kurus dari sana dan memakan sapi gemuk yang sebelumnya keluar tadi. Hal itu membuat Amunhotep merasa panik dan menyuruh penjaga untuk memanggilkan Anikmahu dan para pendeta untuk segera menakwilkan mimpinya itu. Anikmahu yang bangun dari tidurnya mulai menggerutu karena menurutnya, kenapa Amunhotep memanggil mereka tengah malam seperti itu, bukan di esok hari saat sudah terang. Dia juga mengajak para penakwil mimpi dari kuil untuk segera menuju ke istana. Setelah mereka sampai di istana, Amunhotep langsung mengungkapkan bahwa dia bermimpi sangat aneh kepada semua orang yang hadir di istana, termasuk Inarus yang mulai mengingat Yuzarsif karena selama 7 tahun ini dia melupakannya untuk menyebut namanya di depan Amunhotep. يوزرسيف ما أوفاني بالعهد الذي قطعته ليوزرسيف بتذكير الملك. مضت 7 سنوات. فتأويل رؤياك هو أنك بعد 3 أيام ستعود إلى سيرتك الأولى. Inarus langsung mengatakan kepada Ratu, istri Amunhotep, bahwa dia tahu cara memberitahu takwil mimpi Amunhotep itu. Namun sang ratu tidak membutuhkan takwil mimpi dari Inarus karena para penakwil mimpi dari kuil Amun sudah tiba. Anikmahu mulai menyombongkan para penakwil mimpinya kepada Amunhotep bahwa mereka adalah para penakwil mimpi dan peramal terhebat di Mesir, dan meminta Amunhotep untuk segera menceritakan mimpinya agar bisa melihat langsung kemampuan mereka. Akan tetapi saat Amunhotep sudah menceritakan semua mimpinya itu, para penakwil mimpi itu terlihat kebingungan dan merasa bahwa takwil mimpi Amunhotep tidak bisa mereka mengerti. Mereka merasa kebingungan bahwa sebenarnya mimpi itu bisa diartikan, tapi mereka tidak tahu takwil mimpinya. Anikmahu lalu mempunyai ide agar mereka semua mengatakan bahwa mimpi Amunhotep itu adalah rancu atau tidak jelas. Hal itu membuat Amunhotep sangat marah dan menyuruh mereka agar mengaku bahwa mereka semua tidak tahu apa arti mimpinya itu. Laki-laki Anikmahu mengatakan bahwa para penakwil mimpinya itu sangat cakap dan berpengalaman, dan jika mereka tidak tahu arti mimpi itu berarti memang mimpi Amunhotep adalah rancu.